Saya dengan rombongannya dari Tegal Bulat sekarang. Ya. Saya mau nanya, itu kemarin kesepakatannya itu apa namanya antara Ratu Selatan dengan BGS. BGS itu sampai menyerahkan duit 15 juta ke Ratu Selatan, itu maksudnya kumaha eta? Ya, Bikin kalau berita yang acara juga. kalau di berita acara nggak dimuat karena itu tidak tahu kita. Itu mah kesepakatan antara dua perusahaan itu. Katanya buang koordinasi, tapi katanya tahu TKSK, katanya dibilang sama mereka. Nggak dibuat di forum, tapi tahunya di belakang. Oh, gitu. Tapi tahulah TKSK-nya. Tahu di belakang, tapi nggak dibahas di musyawarah, nggak Dibahas dalam musyawarah, tapi enggak. di belakang. Tapi ada ya menyampaikan. Tapi tahulah Kang Yudi sebagai TKSK pahamlah ada uang apa itu ya, istilahnya apa namanya, untuk koordinasi itu mengganti koordinasi. Katanya itu untuk itu katanya. Itu bagaimana ceritanya? Katanya bikin berita acara atas perintah camat katanya sama sekjen. Kalau berita acaranya itu antara pembagian wilayah. Kalau itu nggak dimuat. Ya, tapi di dalamnya dimuat ada untuk tanggung jawab koordinasi kecamatan, maksudnya koordinasi dalam bentuk apa ini? Nah, itu barangkali pihak pada CP-CP yang paham, yang tahu. Katanya bilang ya koordinasi. Jadi katanya dengan agen-agen tuh ya harus koordinasi untuk tingkat kecamatan. Koordinasi itu mungkin apakah pelaporan atau apa begitu? Tapi mungkin, kayak ya kalau menurut mereka bilang ya ada kewajiban gitu loh. Oh gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau kewajiban itu nggak tahu. Nah, ada kesepakatan apa? Yang saya tahu itu yang pertama kali yang istilah koordinasi itu CP Ratu Selatan yang pertama kali. Oh gitu. Dengan istilah itu. Karena dari dulu nggak ada kita. Tapi kan gini kan, Akang kan selaku TKSK paham meren aturan Permen SOS itu kan paham banget. Ya, betul. Bahwa agen itu kan berhak mencari kemana saja. Yang penting beras itu berkualitas. Betul. Dan kan gitu sesuai dengan harga jual kan gitu ya. Betul. Nah itu, artinya kan tidak perlu diarah-arahkan. Kalau begini kan kayak diarahkan. Betul. Harus Ratu Laut Selatan. Atau tiba-tiba ada orang lain mau masuk, harus izin ke Ratu Selatan, bayar dulu kewajibannya. Nah ini yang jadi persoalan kan, jadi tanda kutip nih kewajibannya Ratu Selatan awalnya masuk ke Tegal Bulat ini kepada siapa yang gitu, yang diminta bagi pertama kali yang dia sampaikan ke saya saat itu, saya sudah menemui para kepala desa. Apa hubungannya kepala desa dengan BPNT? Kan tidak boleh kan? Iya. Kan gitu, apa hubungannya gitu loh? Berarti kan, kalau dia cerita begitu kan berarti kan ada pengkondisian ini. Ya makanya saya coba di rakor itu ditengahi semua. Maka teman-teman juga tahu bagaimana saya menyikapi semuanya. Bahkan saya hampir gimana ya? Jadi saat itu nggak mau saya ada tekan-tekanan, saya ingin di tengah-tengah. Ya kan bukan ada tekanan, Akang di sini wasitnya kok malah jadi Akang jadi aturan kan. Akang ngomong ke Tikor ini Pak kan nggak boleh gitu. Ini kan malah Akang ikut ada di dalamnya. Kalau Tikor itu ya maksud saya sampai ada pengkondisian begini kan, wilayah ini untuk Ratu Selatan, wilayah ini untuk BGS gitu kan. Iya. Maksudnya gini, awalnya kan kita nggak pernah mengarah-arahkan hal itu, selama ini nggak pernah. Jadi Ratu Selatan membawa informasi bahwa kita sudah berkoordinasi dengan semua pihak saat itu. Nah kemudian di kemudian hari muncul BGS yang memang rekan-rekan kita pribumi ya. Nah karena untuk menyikapi kekisruhan saat itu, maka Tikor ambil untuk dilakukan koordinasi begitu. Ya tapi kan sebenarnya koordinasi nggak mungkin ada serah-serahan duit. Ya kan agen tuh berhak membeli kemana saja gitu loh. Iya betul. Jadi kan artinya seolah-olah ada yang menekan agen juga harus belanja kepada siapa kan gitu. Betul. Tolong lihat, apalagi katakan tadi bilang katanya sudah berkoordinasi dengan kepala desa mana yang dikoordinasikan semua gitu. Menurut informasi yang dia bawa ke kita. Oh, yang ngomong itu si Kang Dirnya langsung ya, Ratu Selatan. Oh, dia bilang gitu ada koordinasi gitu. Saya sudah koordinasi dengan kepala desa. Iya. Nah, koordinasi dalam bentuk apa? Karena kan ini ada duit ini yang ditransaksikan.
Nggak tahu koordinasinya apa. Nggak tahu koordinasinya seperti apa. Ya kan sekarang ini kan nggak mungkin Akang nggak tahu kan ini ceritanya. Nggak ikut ngobrolnya komandan. Ada 15 juta pindah loh. Ini RBS mau masuk ini diminta kan karena sebenarnya kan RBS ini yang diminta oleh masyarakatnya juga kok, oleh agennya sendiri. Kok kenapa jadi harus setor ke apa namanya ke supplier lain, apa hubungannya kan? Emangnya supplier itu punya wilayah Republik Perdagangan ini Tegal Bulat, jadi harus setor atau ada di belakang supplier ini gitu loh. Jadi untuk istilahnya. Nah terus Akang pernah selaku TKSK pernah lihat nggak itu izin berasnya itu, kementannya apa semua itu ada? Apanya? Bentar, bulan lewat dulu. Iya dan siap. PSAT-nya itu ada nggak ya Kak? Nggak ada. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak tahu apa nggak ada kan gitu? Nggak tahu. Berarti nggak pernah nanya kan gitu? Nggak ada ya? Berarti PSAT izin edar. PSAT. Oh itu ada di Ratu Selatan saya udah ngasih. PSAT-nya dari Kementannya ada? Nggak ada. Dari Kementannya ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti kan nggak ada dia. Berarti izin edarnya kan nggak ada. Padahal dalam Undang-Undang Perdagangan itu kan dipersyaratkan yang namanya harus ada. Apalagi yang namanya untuk bahan makanan apa itu kan harus ada gitu kan Kementan itu. Sesuai dengan pedoman umum kan untuk melihat kualitas. Betul. Nah ini petunjuk kan, dari awal aja kan para agen itu bisa belanja dari tetangga, dari penggilingan yang sama-sama warga di sana gitu kan. Awalnya seperti itu. Setelah masuknya itu nggak tahu, saya jadi bingung. Ya terus ada kabar lagi katanya ini baru isu ya, saya nggak tahu, belum konfirmasi kepada namanya Pak Camatnya kan gitu. Katanya mau ikut-ikutan juga nyuplai telur. Nggak tahu. Ini. nggak bilang ke saya. Jadi itu juga katanya. Nah nanti makanya kita juga mau konfirmasi. Visi Pak Camat itu bukan visi Pak Camat offside. Ibarat saya dengarnya dari yang lain, dari yang lain. Dari saya nggak pernah beliau nggak pernah bilang ke saya. Oh nggak pernah bilang. Cuman ke masyarakat apanya ini agennya itu ada yang nyeletuk soal gituan kan, perlu juga kita pertanyakan supaya jangan nama dia jadi jelek gitu. Iya betul. Nah, itu kan perlu diluruskan. Kan Akang kan sebenarnya kan udah jelas tugas Akang juga sebagai pendamping urunnya. Betul. Nah jadi kalau sempat begini kan saya kira masyarakat juga berharap menteri itu turun nih kan gitu, karena Bu Risma itu belum pernah turun ke Sukabumi ya, itu masyarakat berharap supaya turun gitu loh ke Menkos itu untuk menertibkan nih. Setuju nggak Akang selaku TKSK? Sangat gitu. Nah ya oke lah, makasih Akang ya, nunnya ya, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.